menyucikan. Ini arca Pak, anaknya arca Pak. Teman Pak ini, iya ini ya. Coba kotorannya dibersihkan Pak. Loh, ini, apa itu? Teman-teman, apa itu? Apa itu? Tolong, ada orang bunuh. Arcanya diambil, tolong arcanya diambil. Arcanya diambil. Tolong arcanya diambil. Pak, kejar Pak. Ya tunggu ini Pak. Pak, arcanya diambil. Dilontarkan deh. Ternyata orang bulian nih. Fosil ini Pak ya? Tentunya aneh, bergaris-garis gitu ya. Kita jejak vulkanologi pada masa lalu ya teman-teman. Pecahan-pecahan terlihat seperti ini ya teman-teman. Nah ini Pak, ini teman-teman bisa di zoom ya. Ini Pak, ada semacam ular Pak. Nah ini Pak, jadi teman-teman ini banyak sekali keramik Tiongkok dinasti Sung ini warnanya hijau. Jadi kita congkel teman-teman lah, kita congkel seperti ini. Nah ini masih tertutup karena tadi ini adalah keramik dinasti Tiongkok yang berbiru, yang hijau ini dan sangat langka teman-teman. Kita cari di sekitar sini teman-teman. Ya kita cari di sekitar sini teman-teman ya. Jadi coba kita gali. Ini teman-teman. Ini banyak selain keramik Tiongkok memang banyak sekali pecahan gentong yang banyak lah. Ini keramik Tiongkok dinasti putih teman-teman ya. Nah, mungkin di ekar-ekar di balik-balik batu mungkin ada semacam koin kepeng Tiongkok ya teman-teman ya. Coba kita cari, banyak sekali harta karun. Mungkin daerah sini teman-teman. Nah ini teman-teman. Di sini kita banyak menemukan. Nah ini teman-teman, apa ini teman-teman? Apa? Harta karun yang sangat langka Pak ini Pak. Lihat Pak, kita menemukan apa ini? Arca Pak. Arca yang sangat langka Pak ini Pak. Enggak ada air ya teman-teman ya untuk menyucikan. Ini arca Pak, anaknya arca Pak. Teman Pak ini, iya ini ya. Coba kotorannya dibersihkan Pak. Loh, ini apa itu? Teman-teman, apa itu? Tolong ada orang bunuh. Arcanya diambil. Tolong arcanya diambil. Arcanya diambil. Tolong arcanya diambil. Pak, kejar Pak. Ya tunggu ini Pak. Arcanya diambil. Dilontarkan deh. Ternyata orang bulian nih. Keluar geluduk Pak. Memang kalau setiap kali kita menemukan pusaka atau lupa. Biasanya ada di dalam hutan ini. Kalau jam-jam segini biasanya ada menampakkan diri. Tuh, ini. Tidak hilang Pak ya. Perlu dirawat dengan baik di sini. Banyak sekali Pak ya koin kepeng Tiongkok ya. Kita jadi penasaran teman-teman, mungkin masih banyak ya di sekitar ini. Tinggalan kerajaan ya, tinggalan kerajaan ini Pak berarti ya. Mungkin semacam pemukiman elit atau tempat para petinggi kerajaan Majapahit melakukan upacara prasetyan dalam negara Kertagama ya, gitu. Atau bisa makam ya ini ya. Ya bisa. Kalau ada apa gitu biasanya kuburan kuno bisa ada kemungkinan pertama memang ada kuburan kuno atau bekal kubur teman-teman, atau juga mungkin tempat kesenangan para petinggi, tempat berburu di dalam hutan, tempat kemudian upacara prasetyan dalam setiap negara Kertagama, atau pertemuan rahasia kayak para penyangkari di dalam hutan itu rencana untuk menaklukkan Nusantara Pak. Karena memang Patih Gajah Mada itu sangat hebat Pak ya, sangat hebat dengan sumpah palapanya. Tapi generasi now kadang itu melupakan semacam sumpah palapa Gajah Mada. Jadi saya coba mengungkap kembali ya di antara puing-puing tembikar era kerajaan Majapahit ini bahwasanya sumpah menakutkan Pak ya. Saya penasaran dengan area ini yang dengan artefak tulang. Sebenarnya itu orang bulian atau orang ya itu orang bulian Bapak ya, orang bulian itu bisa Pak. Mulai nih Pak. Teman-teman.
di sini ada batu bata kuno. Kemungkinan memang daerah sini dulu entah bekas kerajaan Kedaton atau istana ya. Kemungkinan memang era kerajaan Majapahit, jenis batu batanya maupun ketebalannya ini ya. Semoga kemudian aktivitas bermanfaat ya. Jadi kita tetap melakukan eksplorasi di tengah-tengah hutan, di pedalaman hutan, di perkampungan kuno Majapahit dan menemukan arca penting, salah satunya arca Wisnu ya. Tapi kita memang sangat ketakutan dikejar-kejar orang Bunian Pak. Kita melarikan diri Pak. Ayo Pak, pulang Pak. Kita mau tanya dulu ya, sebentar ya. Biasanya ada di dalam hutan ini. Kalau jam-jam segini biasanya ada menampakkan diri. Tuh, ini. Hilang Pak ya. Nah, perlu dirawat dengan baik di sini. Coba kita, memang ya, banyak sekali Pak ya kepeng Tiongkok ya. Kita jadi penasaran teman-teman, mungkin masih banyak ya di sekitar ini. Kalau tinggalan kerajaan ya, tinggalan kerajaan ini Pak berarti ya. Ya. Ini semacam pemukiman elit atau tempat para petinggi kerajaan Majapahit melakukan upacara prasetyaan dalam negara kertagama ya, gitu. Atau bisa makam ya ini ya. Ya bisa. Kalau ada momen gini biasanya Kuburan kuno, bisa ada kemungkinan pertama memang ada kuburan kuno atau bekal kubur teman-teman, atau juga mungkin dulu tempat kesenangan para petinggi, tempat berburu di dalam hutan, tempat kemudian upacara prasetyaan dalam setiap negara kertagama, atau pertemuan rahasia kayak para bayangkari di dalam hutan dalam menyusun rencana untuk menaklukkan Nusantara. Pate Amangkubumi, Tan Ayun Amuk Tio Palapa, Esun Gajah Mada, lamun Gowus kalah Nusantara, Esun Amukti Palapa, lamun Gowus kalah ring Gurun, ring Serang, ring Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, ring Bali, ring Sunda, ring Palembang, ring Tumasik Samono, Esun Amukti Palapa. Jadi ini adalah komitmen Mahapati Gajah Mada Pak. Kemungkinan juga Mahapati Gajah Mada pernah ke lokasi ini Pak ya. ya. Tapi kok hujan deras Pak ini? Apakah kita lanjutkan penelitian atau kita kembali ke sana Pak ya? Coba kita sambil jalan ke sana menuju kendaraan kita karena hujan deras gitu ya. Nah ternyata masih banyak sekali Pak, ini harta karun ya. Jadi kita memang tidak sengaja tadi masuk sini juga banyak menemukan koin kepeng ya. Dengan waktu yang singkat ini kita juga berjalan tanpa lama gitu ya, beberapa detik atau beberapa menit. Dan yang paling banyak juga gigi raksasa Pak. Nah, jadi gigi raksasa seperti ini, kemungkinan ini ada gigi sapi liar atau kerbau liar ya, yang atau seperti mamalia. Yang jelas ini adalah gigi mamalia, kemungkinan makanan kesukaan para raja zaman dulu Pak ya, atau para petinggi kerajaan Majapahit ya Pak ya. Jadi ini gigi raksasa teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Sekarang bisa jelas teman-teman. Kita harus mengejar waktu dan deadline ya. Jadi kita sambil menengok-nengok, kemudian masih ada harta karun, semacam arca-arca gitu ya, uang kepeng Tiongkok. Karena beberapa waktu yang lalu juga sempat ada temuan arca ya, kemungkinan arca Sri Krishna atau Wisnu ya, yang memang identik dengan Waisnawa pada masa kerajaan Majapahit. Sebenarnya lokasi ini dekat dengan jalan kampung, jalan setapak untuk warga mencari panen dari hasil buminya ya, semacam singkong, kemudian kayu, alpukat, durian, banyak di sini. Termasuk di sini sebenarnya juga pusat dari orang ya, banyak tanaman orang. Lokasi ini pisang juga surga dari pisang, jadi luar biasa sekali. Kayu sengon banyak, namun memang ini adalah hutan di pihak pengelolaan perhutani Pak ya. Jadi ini milik perhutani, sebenarnya warga biasanya menanami tanaman pangan yang ada di bawah pisang-pisang ini, gitu Pak ya. Jadi memang ini adalah sebuah lokasi yang tersembunyi, sangat rahasia, dan masyarakat mengenalnya sebagai bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit Pak ya. Sebenarnya ini lokasinya di lereng gunung apa Pak? Gunung Anjasmoro. Ya, Gunung Anjasmoro Pak, yang luas itu Pak ya. Yang Anjasmoro sendiri itu adalah gunung yang membatasi 5 daerah ya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, dan Kota Batu, serta Kabupaten Malang Pak ya. Iya. Kabupaten Malang 6 daerah. Semoga kemudian Gunung Anjasmoro ini bisa menjadi studi ya, studi bisa sejarah, arkeologi, budaya, termasuk dengan flora dan fauna sebagai riset medis ya. Karena ternyata sebagian flora dan fauna yang ada di lokasi ini ternyata memang obat bagi kanker,
diabetes, TBC, bahkan termasuk kemudian HIV, AIDS. Semoga bermanfaat.